Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Marini. Hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di Mapel Prakarya ya anak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi media komunikasi pada zaman kuno dan pada zaman modern. Nah, anak-anak Ibu, untuk lebih jelasnya, yuk Ibu jelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi di slide berikutnya. Nah, anak-anak Ibu, di sini yang pertama sekali di bagian A, Ibu ingin menjelaskan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi itu diawali pada zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini periodenya sebelum 3000 sebelum Masehi. Jadi pada tahun 3000 sebelum Masehi itu disebut dengan zaman prasejarah. Cara manusia berkomunikasi pada saat itu, pengenalan bentuk yang mereka temukan itu menggambarkan informasi. Jadi, pengenalan bentuk saat itu yang mereka temukan adalah berkomunikasi, memberikan informasi dengan cara dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan mereka yang mereka lakukan di dinding-dinding gua. Jadi, jika mereka ingin memberikan informasi kepada orang lain tentang hasil buruannya, mereka menggambarkannya di dinding-dinding gua. Nah, anak-anak Ibu, kalian bisa lihat gambar yang di bawah ini ada 3 gambar yang Ibu perlihatkan. Nah, inilah informasi pada zaman prasejarah. Oke anak-anak Ibu, mudah-mudahan kamu paham ya. Sekarang Ibu jelaskan materinya tentang zaman sejarah. Oke, ini anak-anak Ibu. Untuk zaman sejarah itu diawali pada masa 3000 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam berkomunikasi, itu mereka menggunakan tulisan. Tulisan yang berbentuk simbol-simbol yang disebut dengan piktograf. Nah, piktograf ini pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria. Nah, ini kamu bisa lihat ya anak ya, untuk gambar piktografnya. Jadi, huruf-huruf atau simbol untuk piktograf ini, jika dirangkai menjadi kata kalimat itu memiliki arti tertentu. Jadi penyebutannya juga berbeda ya nak ya, antara satu simbol dengan simbol berikutnya. Oke anak-anak Ibu, kita sekarang beralih ke tahun 2900 sebelum Masehi. Jadi di masa 2900 sebelum Masehi, ini pertama kali bangsa Mesir kuno menggunakan huruf-huruf hieroglif. Jadi pada saat itu huruf-huruf hieroglif inilah sebagai alat komunikasi mereka. Bisa kamu lihat di sini ada gambar-gambarnya seperti perkakas, binatang, kapal-kapal ya ataupun gambar-gambar yang lain bisa kamu lihat di sini. Nah, huruf-huruf hieroglif ini menggunakan ide dan emosi tertentu seperti gerakan, waktu, perasaan gembira. Jadi, jika digabung, huruf-huruf itu mereka memiliki arti yang berbeda. Cara pengucapannya juga pastinya berbeda. Nah, anak-anak Ibu, kamu sudah lihat ya, ada 2 untuk alat komunikasi pada zaman itu. Nah, ini Ibu lanjutkan pada masa 500 sebelum Masehi. Pada saat tahun 500 sebelum Masehi, masa itu ditandai dengan pengenalan yang namanya huruf ditulis di pohon papirus. Nah, inilah untuk daun papirus, ini dia.
yang digunakan pada saat itu ini ditulis di lempengan tanah liat nih. Nah, pada saat itu manusia sudah mengenal media untuk menyimpan informasi yang lebih baik dari serat pohon sebelumnya. Oke, anak-anak Ibu lanjutkan ya. Ini di tahun 105 Masehi, pada saat itu bangsa Cina menemukan kertas. Nah, kertas ini terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Kemudian mereka tulis. Nah, penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan pada saat itu, menggunakan blok kayu yang diletakkan atau dilumuri tinta. Kalau kita kenal sekarang itu dengan menggunakan sistem cap. Nah, pada saat itu bangsa Hindus dari India itu mereka juga telah membuat sistem 9 digit yang sampai sekarang masih kita gunakan. Oke, anak-anak Ibu, jadi ini alat komunikasi pada zaman sejarah. Pada zaman sejarah, tadi sudah dijelaskan ada huruf piktograf, hieroglif, kemudian ada ini serat papirus, kemudian ada kertas. Nah, anak-anak Ibu, mudah-mudahan kamu paham semua ya, Nak ya. Sekarang Ibu lanjutkan materinya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, anak-anak Ibu, kalau tadi di bagian A, Ibu sudah menjelaskan sejarah perkembangan untuk TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang bagian B Ibu jelaskan media penghantar komunikasi. Media penghantar komunikasi itu dengan kata lain disebut juga dengan alat komunikasi. Nah, anak-anak Ibu, pada zaman prasejarah dan zaman sejarah mereka menggunakan alat-alat komunikasi yang disebut dengan alat komunikasi tradisional. Kamu bisa lihat di sini ya, Nak ya. Untuk alat komunikasi tradisional pada zaman dahulu manusia menyampaikan informasi dengan kentongan. Nih, jadi kalau misalnya zaman dahulu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh kepala masyarakat atau orang yang dipercaya, mereka menggunakan kentongan. Kemudian dengan lonceng besi, dengan telepon kaleng, dengan beduk, kamu bisa lihat ya, Nak ya. Kemudian ada surat nih, pada zaman saat itu menggunakan surat ya. Kemudian ada prasasti yang ditulis di batu-batu. Kemudian ada daun lontar, ini kamu bisa lihat sendiri. Kemudian bisa juga menggunakan api atau asap jika ingin mengumpulkan massa. Jadi kalau ada informasi yang ingin disampaikan oleh orang banyak, mereka menggunakan api atau asap. Sehingga manusia berkumpul, kemudian barulah disampaikan oleh kepala sukunya. Oke anak-anak Ibu, sekarang kita beralih ke alat komunikasi zaman modern. Ini di sini kamu bisa lihat ya, Nak ya, ada 10 alat komunikasi zaman modern yang Ibu perlihatkan. Pada zaman modern itu berarti pada saat zaman sekarang ini. Nah, di sini ada telepon. Ini zaman dahulu seperti ini. Nah, sekarang sudah pakai HP ya, Nak ya. Oke. Jadi yang kedua koran. Ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat banyak. Kemudian ada televisi. Ini zaman dahulu televisinya berbentuk seperti ini. Nah, sekarang televisinya udah canggih-canggih ya, Nak ya. Oke, kemudian faxmill. Ini faxmillnya. Kemudian ada radio. Kemudian ada internet. Nah, sekarang internet inilah yang lagi laris nih paket datanya nih. Karena pada saat ini kita lagi belajar daring ya, Nak ya. Jadi semua pakai paket internet. Oke, anak-anak Ibu lanjutkan. Ini yang ketujuh, ini ada telegraf. Ini telegraf zaman dahulu. Sekarang udah makin canggih lagi telegraf ya, Nak ya. Oke, ini radio amatur. Nah, pada saat itu mereka menggunakan radio. Nah, ini ada pager, kemudian ada telepon satelit. Oke, anak-anak Ibu, ke-10 alat komunikasi yang kamu lihat di sini, ini disebut dengan alat komunikasi zaman modern. Ya, oke anak-anak Ibu, jadi kamu sekarang sudah tahu ya, mana yang alat komunikasi tradisional, mana yang alat komunikasi modern. Kalau alat komunikasi tradisional itu digunakan pada zaman prasejarah dan zaman sejarah. Kalau alat komunikasi modern yang kita gunakan sekarang ini. Oke anak-anak Ibu, nah sekarang
materi sudah Ibu jelaskan semuanya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham semuanya ya Nak ya. Oke, sekarang kita latihan ya Nak ya. Kita lihat yuk latihannya. Nah, ini anak-anak Ibu. Ini latihannya. Di sini ada 2. Setelah kamu melihat video pembelajaran dari Ibu, kamu tuliskan alat komunikasi zaman kuno yang Ibu jelaskan tadi dan zaman modern masing-masing 5 buah. Jadi yang Ibu jelaskan tadi, yang modern ada 10, yang zaman kuno itu sekitar ada 8 tadi Ibu jelaskan, kamu tuliskan 5 saja. Nah, dari jawaban kamu tadi, kamu tulis dalam tabel di sini. Jadi 5 untuk alat komunikasi kuno, kamu buat fungsinya. Misalnya piktograf tadi fungsinya untuk apa gitu. Kemudian alat komunikasi modern, misalnya tadi internet, fungsinya untuk apa. Dan seterusnya sampai 5 alat komunikasi kuno, 5 alat komunikasi modern. Oke anak-anak Ibu, mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya paham. Dan Ibu doakan kalian semua sehat-sehat semuanya. Oke anak-anak Ibu, tetap semangat ya untuk belajar daring di rumah. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.